Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang dua cara mudah menentukan nilai KPK dan FPB. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan nilai KPK dan FPB dari 6 dan 8. Kali ini kita akan mencoba menjawab soal ini dengan dua cara. Adapun cara yang pertama, langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita cari kelipatan angka dari angka 6 dan 8 ini terlebih dahulu. Di mana kelipatan dari angka 6 itu sama artinya dengan hasil dari perkalian angka 6. Yang pertama yaitu angka 6 itu sendiri, lalu 12, lalu 18, lalu 24, lalu 30, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Lanjut ke angka di bawahnya lagi, angka 8. Nah, kelipatan angka 8 itu artinya adik-adik atau rekan-rekan harus ingat kembali dengan hasil perkalian angka 8. Yang pertama hasilnya itu adalah angka 8, lalu 16, lalu 24, lalu 32, lalu 40, dan seterusnya. Ini masih boleh disambung sampai kalian menemukan angka yang sama dari angka di atas dan angka di bawah. Nah, sekarang perhatikan. Dari kedua kelipatan angka ini, adakah angka yang sama? Ternyata ada, yaitu angka 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita akan mencari nilai FPB lagi. Nah, kalau untuk FPB, kita harus mencari faktor dari kedua angka ini, 6 dan 8. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan masih bingung apa itu definisi dari faktor. Nah, faktor itu merupakan bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Nah, perhatikan. Contoh faktor dari angka 6. Angka berapa saja yang habis membagi angka 6? Yaitu yang pertama tentunya adalah angka 1. Ya kan? 6 bagi 1, 6 ada hasilnya. Tanpa sisa, tidak berkoma dia hasilnya. Lalu berapa lagi? Tentunya adalah 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu berapa lagi? Yaitu tentunya adalah 3. 6 bagi 3 ada hasilnya. Lalu yang terakhir tentunya adalah angka 6 itu sendiri. Inilah dia faktor positif dari angka 6. Lanjut, sekarang kita akan mencari faktor dari angka 8 lagi. Kalau faktor dari angka 8 berapa saja? Yang pertama itu tentunya adalah angka 1. Lalu berapa lagi? Angka 2. Lalu angka 4. Terakhir angka 8. Dan inilah dia angka-angka faktor dari 8. Nah, setelah kita mencari faktor-faktor dari kedua angka ini, maka sekarang perhatikan angka yang sama. Kalau kita lihat angka yang sama di sini ada dua buah, yaitu angka 1 dan 2. Kalau adik-adik atau rekan-rekan ketemu dua angka yang sama, maka ambil angka yang terbesar. Mana besar 1 dari 2? Tentunya adalah besar 2. Maka nilai FPB dari 6 dan 8 itu adalah 2. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita akan mencoba menjawab dengan cara yang kedua. Masih dengan soal yang sama, yaitu KPK dan FPB dari 6 dan 8. Nah, kalau untuk cara 2, adik-adik atau rekan-rekan harus ingat kembali dengan bilangan prima. Di mana bilangan prima itu anggotanya ada angka 2, angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, angka-angka inilah yang nantinya akan kita gunakan secara berurutan. Mulai dari angka 2, kalau tidak bisa angka 2 pindah ke angka sebelahnya, angka 3. Kalau tidak bisa angka 3, pindah lagi ke angka sebelahnya, angka 5, dan seterusnya. Secara berurutan. Oke? Nah, biar lebih jelas, perhatikan langkah-langkah berikut. Terlebih dahulu kita buat garisnya seperti ini terlebih dahulu. Lalu perhatikan mulai dari bilangan prima angka 2. Mulai dari angka 2. Apakah 6 ini habis dibagi 2? Ternyata iya. Maka sini kita tulis 2. 6 bagi 2 hasilnya 3.
8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena angka 2 ini habis membagi kedua angka ini. Oke, kedua angka ini habis dibagi sama 2. Maka angka 2 ini kita beri tanda lingkaran. Lanjut kita buat lagi garisnya. Kembali ke bilangan prima. Kembali ke angka 2 lagi. 3 apakah habis dibagi 2? Ternyata tidak. Kita pindah di angka sebelahnya. 4. 4 apakah habis dibagi 2? Ternyata iya. Karena iya maka kita tulis kembali angka 2 di sini. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka langsung turun 3. Lalu 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, karena angka 2 ini dia tidak habis membagi kedua angka ini. Hanya habis membagi angka 4 saja. Maka 2 yang di bawah ini tidak perlu kita kasih tanda lingkaran seperti angka di atas ini. Lanjut, kita buat garis kembali. Masih dari bilangan prima angka 2. 3 habis dibagi 2? Ternyata tidak. Perhatikan angka di sebelahnya, yaitu angka 2. Apakah 2 habis membagi 2? Ternyata iya. Karena iya, maka 2 kita tulis di bawah sini. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka langsung turun 3. Lalu 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat, karena 2 yang di sini, dia tidak habis membagi kedua angka di sini. Hanya habis membagi angka 2 saja, maka angka 2 yang sini tidak perlu diberi tanda lingkaran seperti angka di atas tadi. Lanjut kita buat lagi kembali garisnya. Kembali ke angka 2. Nah, perhatikan. 3 habis dibagi 2 ternyata tidak. 1 habis dibagi 2 juga ternyata tidak. Karena 2 tidak dipakai lagi, maka kita pindah ke angka sebelahnya, angka 3. Perhatikan. 3 habis dibagi 3 ternyata iya. Karena iya maka angka 3 di sini kita tulis di bawah sini. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu 1 dibagi 3 tidak bisa. Maka langsung turun 1. Karena 3 ini hanya habis membagi 3 yang sini saja. Tidak kedua angkanya. Maka angka 3 ini tidak perlu diberi tanda lingkaran seperti angka 2 di atas ini. Oke, perhatikan. Kalau di bawah sini angkanya sudah 1, 1, itu artinya kita sekarang sudah menemukan nilai KPK dan FPB-nya. Untuk KPK-nya terlebih dahulu, cukup kita kalikan saja semua angka yang ada di bagian sini. Mulai dari 2, lalu dikalikan dengan 2 yang di bawah, lalu dikalikan lagi dengan 2 yang di bawahnya lagi, terakhir dikalikan dengan 3. Dan kita peroleh hasil kalinya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 hasilnya 24. Maka KPK-nya yaitu 24. Ternyata jawabannya sama. Lanjut ke FPB lagi, ini lebih mudah lagi. Untuk nilai FPB, perhatikan saja angka bagian sini yang kita beri tanda lingkaran tadi. Yaitu cuma angka 2 saja. Maka FPB-nya yaitu 2, ternyata jawabannya juga sama. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan nilai KPK dan FPB dari 12 dan 20. Ingat tadi kita akan mencoba menjawab soal ini dengan 2 cara. Cara yang pertama terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kita lakukan, ingat tadi, cari kelipatan angka dari 12 dan 20 terlebih dahulu. Berapa ini kelipatan dari angka 12? Yaitu tentunya adalah 12 itu sendiri. Lalu berapa lagi? 24. Lalu 36. Lalu 48. Lalu 60 dan seterusnya, ini masih boleh disambung. Lanjut ke angka di bawahnya lagi, kelipatan dari angka 20. Pertama angka 20 itu sendiri, lalu 40, lalu 60, 80, 100, dan seterusnya, ini masih boleh disambung. Sampai kalian menemukan angka yang sama dari kedua kelipatan angka ini. Nah, lanjut. Dari kedua kelipatan angka ini, adakah angka yang sama? Ternyata ada. Yaitu angka 60. Maka KPK dari 12 dan 20 itu adalah 60. Nah, ini dia cara untuk menentukan nilai KPK dengan cara yang pertama. Lanjut untuk mencari nilai FPB lagi. Ingat tadi pada contoh soal yang pertama. Kalau untuk mencari nilai FPB, cari faktor positif dari angka 12 dan 20. Atau bahasa yang mudah dipahami,
yaitu angka yang bisa membagi habis angka 12 dan angka 20. Kalau yang habis membagi angka 12, angka berapa saja? Yaitu tentunya adalah angka 1. Ya kan? Lalu berapa lagi? 2. Lalu 3. Lalu 4. Lalu 6. Terakhir 12. Ini dia faktor positif dari angka 12. Atau angka yang habis membagi angka 12, ini dia angkanya. Lanjut ke faktor positif dari angka 20. Angka berapa saja? Yaitu tentunya yang pertama angka 1, lalu 2, lalu 4, lalu 5, lalu 10, terakhir 20. Nah, ini dia faktor positif dari angka 20. Setelah kita mencari kedua faktor angka tadi, sekarang coba perhatikan angka yang sama dari kedua angka ini. Angka berapa yang sama? Yaitu ada 3 angka yang sama. Ingat tadi, berapapun angka yang sama, yang diambil itu adalah angka yang terbesar. Ingat, angka terbesar yang sama. Mana besar 1, atau 2, atau 4? Tentunya yang besar adalah angka 4. Maka angka 4 yang sama inilah yang sebagai nilai FPB-nya. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke. Sekarang kita akan mencoba menjawab dengan cara yang kedua. Apakah jawabannya masih tetap sama? Sekarang perhatikan jawabannya. Ingat, dengan cara yang kedua, kita harus ingat kembali dengan bilangan prima, di mana anggotanya ada angka 2, 3, 5, dan 7. Dan seterusnya. Ini masih boleh disambung. Dan angka-angka inilah yang akan kita gunakan nantinya dalam menjawab soal KPK dan FPB dengan cara kedua ini. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. 12 dan 20. Terlebih dahulu kita buatkan garisnya. Lalu kita mulai bergerak dari angka 2. Apakah 12 habis dibagi 2? Ternyata iya. Karena iya, maka kita tulis angka 2 di bawah sini. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, karena angka 2 di sini habis membagi kedua angka, maka 2 yang sini kita beri tanda lingkaran. Lanjut kita buat lagi garisnya. Masih kembali ke bilangan prima angka 2. 6 apakah habis dibagi 2? Ternyata iya. Karena iya maka kita tulis kembali angka 2 di sini. 6 bagi 2 hasilnya 3. 10 bagi 2 hasilnya 5. Ternyata angka 2 yang di sini habis membagi kedua angka. Ingat, kalau dia habis membagi kedua angka di sini, maka angka yang di sini kita beri tanda. Kita buat garisnya kembali. Masih kembali ke angka 2. 3 habis dibagi 2, ternyata tidak. Lalu perhatikan angka di sebelahnya, angka 5. 5 habis dibagi 2, ternyata juga tidak. Karena tidak keduanya, maka kita pindah ke angka di sebelahnya, yaitu angka 3. Perhatikan, 3 habis dibagi 3, ternyata iya. Karena iya, maka kita tulis angka 3 di sini. 3 bagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, karena tidak bisa maka langsung turun 5. Ingat tadi, karena angka 3 cuma habis membagi angka 3 sini saja, tidak dengan angka 5, maka angka 3 di sini tidak perlu diberi tanda lingkaran seperti angka di atas tadi. Lanjut kita buat kembali garisnya. Masih dengan angka 3. 1 habis dibagi 3 ternyata tidak. 5, apakah habis membagi 3? Juga ternyata tidak. Karena tidak, maka kita pindah ke angka sebelahnya, yaitu angka 5. 1 habis dibagi 5, ternyata juga tidak. Perhatikan angka sebelahnya, angka 5. 5 dibagi 5, ternyata bisa. Maka kita tulislah angka 5 di sini. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka langsung turun 1. Dan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Karena angka di bawah sini sudah 1, maka itu artinya kita sudah menemukan nilai KPK dan FPB-nya. Untuk KPK-nya terlebih dahulu, cukup kita kalikan saja semua angka yang ada di sini. Mulai dari angka 2, dikalikan dengan 2 yang di bawah, lalu dikalikan dengan 3, terakhir dikalikan dengan angka 5. Berapa ini? 2 kali 2, 4, 4, 3, 12, 12 kali 5 hasilnya 60. Dan inilah dia nilai KPK-nya. Ternyata jawabannya sama, yaitu 60. Lanjut untuk FPB lagi. Nah, kalau untuk FPB lebih mudah lagi.
Cukup kita kalikan angka yang kita lingkari saja tadi. Dari angka sini yang kita lingkari angka berapa saja? Yaitu tentunya adalah angka 2 yang sini. Lalu dikalikan dengan angka 2 yang di bawah sini. Dan 2 dibagi 2, hasilnya itu adalah 4. Ternyata jawabannya juga sama. Nah, seperti inilah dua cara mudah untuk menentukan nilai KPK dan FPB. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.